jadikanku hamba setia kepadamu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata, tiada arti. Kami ingin dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata, tiada arti. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu, jadikan ku hamba setia kepadamu, jadikan ku hamba, jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh datang kepadamu. Tuhan, mari Tuhan, Engkau yang akan menolong kami, Engkau akan menuntun kami, Engkau akan berkata-kata buat setiap kami pagi hari ini. Mari Tuhan, Engkau berbicara buat setiap kami lewat hamba-Mu, Pak Erik yang sebentar Engkau percayakan untuk menaburkan benih-benih firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau mengurapi hamba-Mu. Engkau juga mengurapi kami semuanya Tuhan yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Silakan Pak Eri. Ya, makasih Bu Vivi atas puji-pujian dan doanya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama yaitu di dalam kitab Ayub pasal yang ke-8 ya. Saya bisa minta tolong Pak Ronald bisa menampilkan Ayub 8 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Tema renungan pada pagi hari ini saya beri tema mengenal dan dikenal. Jadi kita belajar bersama-sama, bukan kita hanya mengenal Tuhan saja, tapi kita belajar dari kisah Ayub ini bisa kita juga dikenal oleh Tuhan juga. Oke, saya akan bacakan Ayub 8 ayat yang pertama. Maka
berbicaralah Bildad orang Suwa, berapa lamakah lagi engkau ini adalah Ayub ya, berapa lamakah lagi engkau akan berbicara begitu, dan perkataan mulutmu seperti angin yang menderu. Masakan Allah membengkokkan keadilan, masakan yang maha kuasa membengkokkan kebenaran. Jika anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap dia, maka ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Tetapi kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Amin. Ya, sebelum saya menceritakan apa sebenarnya yang terjadi ya, sebenarnya saya menjelaskan terlebih dahulu siapa sebenarnya Bildad ini ya. Bildad ini adalah salah satu dari 3 sahabat Ayub yang menjenguk Ayub dan berusaha untuk mem- menghibur Ayub ya. Tapi kita tahu bahwa dari kisah Ayub-Ayub ini eh, mereka ternyata sahabat-sahabat Ayub ini tidak menghibur ya. Tapi ketika melihat keadaan Ayub, mereka ini terkejut ya. Jadi mereka ini eh, bersikeras kalau bahwa bersikeras pada pemahaman yang salah tentang pekerjaan Tuhan dalam urusan manusia. Jadi sahabat-sahabat Ayub ini percaya kalau berkat dan penderitaan di dalam hidup ini itu berhubungan erat langsung dengan perbuatan dan perilaku manusia ya. Jadi kalau manusia itu sampai menderita atau mengalami malapetaka itu karena mereka telah berdosa terhadap Allah. Jadi mereka ini menyimpulkan ketika mereka dan Ayub yang sangat menderita ya, itu mereka menyimpulkan bahwa di dalam pikiran mereka itu Ayub ini adalah seorang pendosa yang besar di hadapan Tuhan ya, sehingga menyimak hukuman Tuhan yang luar biasa itu ya. Nah, dari Ayub 8 ayat 1 sampai 7 itu bisa kita lihat bahwa Bildad ini itu meragukan Ayub ya, kalau ia adalah seorang yang bersih dan jujur, sehingga Allah itu menimpakan hukuman yang setimpal atas dirinya dan keluarganya ya. Dan Bildad ini menegur Ayub ya, karena Ayub ini telah membenarkan dirinya dari depan Allah ya. Itu bisa kita temukan di dalam pasal yang sebelumnya ya, ucapan Ayub ya. Jadi Ayub 7 ayat 20 itu ya, dan ayat yang ke-21 ya. Dan Bildad ini menasihati Ayub untuk merendahkan diri dan memohon belas kasihan Allah ya, supaya hidupnya itu dipulihkan ya. Mungkin dia mengatakan kalau hidupmu yang lalu ini hilang semua, tapi yang kemudian kalau engkau merendahkan diri, hidupmu akan dipulihkan ya. Itu kata-kata dari Bildad ya. Seakan-akan Bildad ini seorang yang dekat dengan Allah, seorang yang mengenal Tuhan ya. Tapi kita tahu endingnya itu bahwa Bildad ini bukan orang yang benar ya. Dia tidak dikenal oleh Allah sebagai orang yang benar ya. Sahabat-sahabat Ayub ini ya. Nah, dan hal ini sebenarnya membuat Ayub itu kecewa ya. Dan Ayub ini kesal terhadap sahabat-sahabatnya ya. Mungkin Pak Rona bisa tolong tampilkan di dalam ayat 16 ayat yang pertama dulu ya. Ayat 16 ayat yang pertama. Di situ Ayub itu merasa kecewa terhadap sahabat-sahabatnya ya. Karena mereka ini tidak menghibur mereka, tapi malah eh, menuduh Ayub ini sebagai seorang yang berdosa ya. Nah ini, tetapi Ayub menjawab, hal seperti itu telah acap kali kudengar. Penghibur sialan kamu semua. Jadi kamu semua ini adalah
sahabat-sahabat Ayub ini ya, tiga sahabat Ayub itu. Jadi termasuk Elifas, juga termasuk Bildad dan Sofar ya. Penghibur sialan kamu semua. Belum habiskah omong kosong itu? Apa yang merangsang engkau untuk menyangga? Jadi, mengapa engkau menuduh aku? Apakah sanggahanmu untuk menuduh aku? Ya, itu yang diucapkan oleh Ayub ya. Aku pun dapat berbicara seperti kamu, sekiranya kamu pada tempatku. Aku akan mengubah kata-kata indah terhadap kamu dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Jadi, Ayub ini mengatakan bahwa dia juga bisa mengatakan seperti yang dikatakan oleh teman-temannya itu, sahabat-sahabatnya ya. Dan bukan hanya kecewa ya, tapi Ayub ini juga menantang sahabat-sahabatnya ya. Itu di dalam Ayub 6 Ayub 6 ayat 21 ya. Jadi menantang sahabat-sahabatnya dalam hal apa mereka ini bisa membuktikan bahwa dirinya itu pernah berbuat dosa atau merugikan mereka ya. Ayub 6 ayat 21 ya. Ayub 6 ayat yang ke-21. Nah, ini Ayub menantang sahabat-sahabatnya. Demikianlah kamu sekarang bagiku. Ketika melihat yang dahsyat, takutlah kamu. Jadi melihat malapetaka yang dialami oleh Ayub ini ya. Pernahkah aku berkata, berilah aku sesuatu, atau berilah aku uang suap dari hartamu, atau luputkan aku dari tangan musuh, atau tebuslah aku dari tangan orang lalim. Terus yang ke-24, ajarilah aku maka aku akan diam dan tunjukkan kepadaku dalam hal apa aku tersesat. Nah ini yang dikatakan oleh Ayub ya. Loncat ke ayat yang ke-30. Nah, apakah ada kecurangan pada lidahku? Apakah langit-langitku tidak dapat membeda-bedakan bencana? Ya ini yang dikatakan oleh Ayub ya. Jadi Ayub ini menantang sahabat-sahabatnya, jangan hanya menuduh aku untuk bahwa aku ini adalah orang yang berdosa, tapi buktikan ucapanmu itu ya, ucapan kalian semua bertiga itu ya, di menantang sahabat-sahabatnya ini. Dan memang di dalam Alkitab ini tidak diceritakan ya eh, berapa lama sebenarnya sahabat-sahabat ketiga sahabat-sahabat Ayub ini berteman dengan Ayub ya. Tapi kalau dari cara mereka menyimpulkan dari ucapan mereka, mereka ini seakan-akan tidak mengenal siapa sebenarnya pribadi Ayub ini ya. Karena mereka mengatakan Ayub ini bukan orang yang saleh, tapi Ayub ini adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan ya. Tapi kalau kita lihat ending dari kisahnya Ayub ini ya, Tuhan ini malah yang membela Ayub ya. Jadi Tuhan ini menyalahkan sahabat-sahabat Ayub ya, karena mereka ini tidak berkata yang benar tentang dirinya seperti yang dikatakan oleh Ayub ya. Itu dikatakan di dalam Ayub 42 ayat 7. Jadi Tuhan ini menyuruh sahabat-sahabat Ayub ini untuk mempersembahkan korban kesalahan di hadapan Tuhan ya, supaya mereka ini diampuni oleh Tuhan ya. Dan kalau kita tahu di ayat 42 ayat ke-10 itu Tuhan itu akhirnya memulihkan keadaan Ayub ya. Setelah Ayub itu mau mengampuni dan mendoakan sahabat-sahabatnya ya. Dan dari cerita Ayub ini kita hal ini tindakan Tuhan itu yang memulihkan keadaan Ayub itu bisa membuktikan bahwa Ayub ini bukanlah orang yang berdosa seperti yang dipikirkan oleh sahabat-sahabatnya ya. Dan Ayub ini dikenal oleh Allah sebagai orang yang benar dan saleh ya. Nah, pelajaran apa sebenarnya yang bisa kita dapatkan dari kisah Ayub ini ya? Jadi kemungkinan ada mungkin halnya di dalam hidupan kita, terkadang mungkin kita ini sudah hidup benar, berbuat kebaikan ya terhadap orang-orang yang di sekitar kita, tapi ada kalanya orang-orang yang ada di sekitar kita itu mereka ada juga yang berprasangka buruk atau berpikir negatif terhadap kita ketika kita mungkin ditimpa masalah ya. Nah, janganlah kita sedih atau kecewa ya terhadap teman-teman atau sahabat atau mungkin ada keluarga yang tidak mengenal
kepribadian kita ya. Karena apa? Yang terpenting kita ini dikenal oleh Tuhan ya. Jadi Tuhanlah yang akan membela hidup kita ya. Nah, itu yang bisa kita dapatkan dari eh, kisah Ayub ini ya. Jadi bisa mau mengampuni juga seperti yang dilakukan oleh Ayub ya. Walaupun Ayub ini kecewa, tapi Ayub ini tidak menyimpan dendam, ingin membalas eh, perbuatan dari sahabat-sahabatnya itu ya. Ya, itu mungkin hanya yang bisa kita dapatkan, yang bisa saya sampaikan dari kisah Ayub ini, di Ayub yang 8 ini. Ya, terima kasih. Sekian, saya serahkan kembali kepada host. Ya, makasih Pak Erik buat perenungan akan firman Tuhan ya. Dikatakan di Ayub 8 ini bahwa dalam kehidupan kita masalah bisa terjadi, tetapi jangan kita berkecil hati. Yang penting kita dikenal Tuhan, gitu Pak Erik ya. Kadang-kadang menghakimi dan mengatakan yang tidak baik, tetapi yang penting Tuhan kenal kita. Oleh karena kita harus terus-menerus dekat dengannya, dengan jangan sampai apa yang dikatakan orang, tetapi apa yang dikatakan Tuhan. Ya, itulah firman yang bisa kita menjadi rema buat kita semua. Terima kasih Pak Erik. Tiba saatnya kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Saya minta tolong Pak Heri, boleh Pak Heri berdoa buat bangsa dan negara kita. Pak Heri? Ya, yang Ya, lain dulu ini thank you. di jalan. Oh, yang lain dulu. Oke. Saya minta tolong. Ya. Iya. Ya. Saya minta tolong Oma, boleh Oma? Berdoa buat bangsa dan negara Oma. Ya. Ya, makasih Oma. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh kembali bersekutu di dalam doa pagi. Terima kasih buat tubuh yang sehat yang Tuhan berikan kepada kami. Pada saatnya kami akan buat bangsa dan negara kami. Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami dalam segala situasi pada saat ini yang mungkin tidak mengizinkan buat kami semua, tapi kami percaya kami mempunyai Tuhan yang bisa menolong. Diserahkan pergantian pemimpin kami, presiden kami ini ke dalam tangan Engkau. Dan kami tahu dan kami percaya masa yang akan datang Engkau lebih tahu. Dan Engkau akan memberikan yang terbaik buat kami bangsa dan tanah air di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Engkau. Dan Engkau sendiri yang akan memberikan pemimpin yang baru ini takut sama Tuhan dan juga hidup benar di hadapan Engkau. Tidak mementingkan dirinya sendiri dan juga mementingkan kepentingan rakyat sehingga rakyat Indonesia ini boleh mencapai adil, jujur, dan makmur karena pemimpin kami yang benar Tuhan. Kami percaya pada pagi hari ini kami serahkan dalam tangan Engkau. Jauhkanlah dari segala kerusuhan-kerusuhan. Dan kami percaya adalah ribuan biasanya bangsa dan negara ini supaya aman. Dan juga kami percaya supaya kami menjadi berkat buat semua orang. Dan Injil ini bisa diberitakan di mana saja sehingga banyak orang yang percaya kepada Engkau dan mengambil Engkau sebagai juru selamat pribadinya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Doa kami yang kurang sempurna ini kami serahkan dalam tangan Engkau. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Amin, amin. Makasih Oma. Ya, sama-sama. Tiba saatnya kita untuk saling mendoakan ya, Pak Lana. Iya, terima Terima kasih, kasih, Pak Lana. Cik Susan. Ini kita masuk saling mendoakan, waktunya 10 menit ya. Silakan ya.
Halo, Shalom, Brother Eric.
Ya, Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Cik Yeni, Selamat pagi. loh, Cik Yeni muncul, sudah lama loh, nggak muncul. Kemarin muncul kok. Cik Yeni, oh iya dah, oh saya yang enggak. Suaranya belum dibuka itu Cik Yeni. Iya, Diana, mulai kemarin udah muncul gitu. Oh iya dah. Kok Anas supaya muncul terus. Cik Yeni di mana? Di Di Lombok. Lombok. Oh iya, cucu gede ya, seneng ya. Ini kadang apa? Kadang gak bisa bangun, kadang bisa bangun tapi wis pikirannya lain-lain boten-boten wis bingung golek mangan. Saiki nggak wis nggak golek mangan, bisa golek Tuhan dulu pagi. Iya, saya gak bingung Cik Yeni. Golek mangan karena nggak sehat. Golek Tuhan sehat terus. Amin, amin, amin. Pak Daniel Apa kemana? kabar Bu Ana? bebek buah? Kayak ini. Gowes. Kira bulan aku nggak tahu ikut saat teduh. Iya, dicari IKB kangen kabeh sih ini. Nah itu katanya Venda kemarin mari didoakan ambil Pak Ronald. Dia ini langsung muncul. Ngomong ini Pak Ronald ini luar biasa. Nah, iya. Aku malah ingat dulu aku punya pikiran negatif Pak Ronald. Tuhan kasih langsung berhadapan doa bersama iso sendiri sarak. Baru tahu Pak Ronald ini luar biasa baik. Nah, iya. Nggak boleh negatif ya Pak Ronald. Nih. Pak Ronald positif Tuhan kan ya. sehingga ya. pikiran gak boleh pikiran negatif bagi orang. Iya. langsung ndak itu langsung ditutup poin demi Tuhan. Pikiran jahat ini jangan berlanjut. Iya, wes ya. Bu Ivon. Ya, ya. Ya Bu Ivon. Halo pagi Pak Ronald. Pagi Cik. Pak Ronald luar biasa Pak Ronald. Iya itu nggak tahu kemarin Cik. Kita bawa doa pas ada doa keluarga gitu loh Cik Susan. Jadi nggak tahu gimana ya. Kita doa sama istri. Ini nama Cik Yeni kesebut gitu loh. Tuhan kok nggak pernah ya Cik Yeni join. Besoknya join loh. Gitu ya. Makanya puasa doa itu luar biasa. Iya. Nah itu luar biasa. Langsung pagi ini aku kok ikut rapat juga katanya Penda ngomong lu baru tadi malam didoakan. Pak Langsung anu Tuhan Bu itu Ivan, Bu damai. Ivan anu Pak Nathan sakit. Iya, Bu Ivan lagi di rumah sakit. Kita doakan nanti ya. Oh iya. Ya. Oh iya. Mungkin boleh jajal ya Pak ya. Pak, ini Pak Daniel enggak? Gowes ya Bu Ana? Suaranya Bu Ana. Tapi ya Pak Ronald, jujur ngomong loh ya, jujur ngomong. Ini dulu ikut saat teduh ya, rasanya sehari itu penuh sukacita loh. Terus mari ada beberapa bulan itu ya, enggak ikut saat teduh. Tapi pikiranku rasanya kok sehari banyak pikiran. Rasanya ndak iso seperti dulu gini sampai tak pikir-pikir aku apa ya kok ndak iso seperti dulu rasanya kok sehari happy terus kok sekarang rasanya oh no pikirannya ganjel terus sekarang baru tak pikir ketemu jawabannya berarti saat teduh yang bikin aku suka cita Ya, amin ya. Nah, itu dulu kan sampai pagi loh ikut ya rasanya sehari itu loh happy terus baru ini loh, aku jarang ketawa loh. Aku baru ini sebulan jarang ketawa. Lah ini balik lagi. Maka hendaknya bersaat teduh ya Ci ini ya. Iya. Supaya rajin. Supaya Tuhan memberi sukacita kita
bersukacita terus dalam Tuhan. Iya. Ya, kita jajal dulu. Sorry. Kita jajal dulu. Bu Ivon, boleh nanya, kenapa Pak Nathan sakit apa? Panasnya 39 C. Sudah 1 minggu. Kenapa? Panasnya nggak turun tuh. Oh, Terus Untuk siapa, Pon? Pak suami Hmm. Hmm. Ya, Lek mana sekarang kamu? di Surabaya. Ya tahu Surabaya. Ini rumah atau mana? rumah sakit itu. Oh, Mitra, aduh, ya? aku lek Lombok ini. Iya. Terus itu Susan bantu doa Juli juga ya. Ini dia mau Mandano semua baik-baik, nggak ada apa-apa. Dia kok Baik. suka dadaan sakit kepala itu loh. Kalau kok sakit kepala itu sampai sehari loh, sakno aku kadang lihat dia. Ya tapi orang nggak tahu ya, kita seger-seger terus. Tapi kok begitu kumat kepala niku seperti orang kepala ditarik terus keringet setengah badan sok kaku semua itu. Ini suka dada, makanya ya itu. Ya bantu doain supaya nanti MRI itu udah ada apa-apa gitu loh. Kok sampai ya kalau sekadar hormon tok kan bisa ngatasi obat gitu. Ya, Ya oke. Ya. mungkin minta tolong sampai Pak Ronald boleh minta tutup dalam doa ya Pak ya. Iya, boleh. Dan ya doakan untuk Pak Nathan sama Belum yel-yel loh, C. ya. Yel-yel belum. Oh ya dulu ya. Yuk. Keluarga saat teduh, sorry, dibuka dulu ininya, mute-nya, Pak Heri, Pak Ronald. Ya. Keluarga saat teduh. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Keep on On praying. praying. Ya, mari kita satukan hati, kita berdoa ya. Segala puji syukur, hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja, Allah yang hidup, Allah yang bertahta berkuasa di bumi dan di sorga. Hanya Engkau Tuhan Yesus satu-satunya, Juru Selamat kami yang hidup dan tidak ada Allah lain di hadapan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Kami boleh mengucap syukur juga Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, yang boleh sudah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, yang disampaikan oleh hamba-Mu terkasih Pak Erik Tuhan. Biarlah Tuhan pakai dia lebih dan lebih lagi Tuhan. Tuhan urapi dia Bapa, biarlah roh itu senantiasa selalu menyala-nyala untuk melayani Tuhan melalui pekabaran firman-Mu Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa dijangkau, sehingga nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Erik dalam segala usaha pekerjaannya, dalam keluarganya, dan juga anak-anaknya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini juga Tuhan, kami mohon ampun segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Kami menaikkan doa permohonan Tuhan untuk saudara kami terkasih Tuhan, Pak Nathan Tuhan, yang sedang terbaring di rumah sakit Bapa. Kami memohon pertolongan-Mu Tuhan. Kami serahkan Pak Nathan dari ujung rambut, ujung kaki, di kuasa darah Yesus mengalir di dalam tubuhnya. Kami percaya sekalipun saat ini Tuhan, suhu tubuhnya mengalami kenaikan sampai 39 Tuhan. Tapi kami percaya tangan Tuhan bercampur tangan dalam kehidupan Pak Nathan Tuhan. Tuhan memberkati, mengurapi seluruh organ-organ tubuh Pak Nathan. Disucikan, dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga tubuhnya, suhu tubuhnya kembali normal dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati organ-organ tubuhnya sempurna sehat dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kekurangan suatu apapun. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah atas Pak Nathan dan juga keluarga besar Bu Ivon.
Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga apapun yang dikerjakan Bu Ipon, Engkau campur tangan Tuhan. Baik itu target-targetnya di tahun ini Tuhan. Engkau memberkati, Engkau mengurapi. Apa yang dikerjakan Bu Ipon, Engkau buat selalu berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga untuk Bu Yuli Tuhan, anak dari Cik Yeni Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati, mengurapi juga Tuhan, di mana sekarang juga Tuhan mengalami kelemahan tubuh, di mana kepalanya mengalami kesakitan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk terhadap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau mengasihi Bu Yuli ini Tuhan. Berkati Bu Yuli dari ujung rambut sampai ujung kaki, darah Yesus menyembuhkan, memulihkan, mengurapi, sehingga seluruh organ-organ Bu Yuli ini Tuhan diberkati menjadi tubuh yang sehat, tubuh yang kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya segala kelemahan tubuhnya Tuhan Yesus sudah angkat, Tuhan Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga Pak Teguh. Tuhan berkati Pak Teguh. Tuhan urapi Pak Teguh Tuhan. Kiranya memberkati dari ujung rambut ujung kaki. Diberkati menjadi milik Kristus. Tuhan Yesus Engkau mengasihi Pak Teguh. Tuhan berkati kesehatannya. Kami percaya Engkau memberkati, mengurapi kesehatan Pak Teguh. Dan memberikan kekuatan buat Bu Cik Susan Tuhan untuk mendampingi Pak Teguh, yang selalu setia mendampingi Pak Teguh di dalam perawatan ini Tuhan. Berikan dia damai sejahtera, sukacita yang selalu melimpah yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga Abel bersama Sean Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan berkati Abel dan Sean Tuhan. Tuhan Yesus Engkau mengasihi anak-anak ini Tuhan. Engkau mengurapi anak-anak ini dari ujung rambut ujung kaki mereka. Mereka adalah milik Tuhan Yesus. Tuhan berkati Bapak. Tuhan punya rencana yang indah buat anak-anak ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang punya pergumulan di dalam saat teduh ini Tuhan, apapun yang menjadi beban pergumulan kami, semuanya kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus Engkau yang menolong kami. Tuhan Yesus Engkau membebaskan kami dari setiap kesusahan, kesulitan yang kami hadapi. Sebab kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, yang ambil bagian di dalam seluruh kehidupan kami. Kami mau hidup takut akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh aktivitas kami, hari-hari kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah hidup kami dipimpin oleh Roh Allah itu sendiri. Terima kasih Bapa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Rana. Terima kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati ya semuanya ya. Ya, Ya, mari Tuhan Yesus memberkati. hati semua. Terima kasih semua. Terima Ya, kasih Cik. sampai jumpa besok. Terima kasih. Berkati.